Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat para binatang buas yang saat itu mulai mendekati mereka, Qianren pun langsung menebaskan beberapa yang ada di tempat itu. Dia pun saat itu panik dan berkata pada King Tian, "Saudaraku, pergilah lebih dulu. Aku akan menghadapi mereka jika kau tidak pergi." Belum selesai dia mengatakan hal itu, muncullah iblis serigala yang saat itu ada di belakang King Tian. Qianren yang melihat itu pun langsung melesat ke belakang King Tian untuk menghancurkan binatang buas itu. Namun saat itu, terlihatlah satu binatang buas lagi yang mengarah ke arahnya karena melindungi King Tian. Ini membuat dirinya sampai terpentalkan ke pohon besar di tempat itu. Melihat itu, King Tian pun berkata kepada Qianren, "Sudah kubilang aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku. Kenapa kau masih berusaha sekeras itu melindungiku?" Di sisi lain, Yanba saat itu matanya terlihat sangat kesenangan karena dirinya melihat daging yang sangat besar. Qianren pun saat itu mencoba bangkit dan berkata, "Jika aku tahu binatang buas ini begitu kuat, aku tidak akan berani melindungimu seperti ini. Tapi karena udah terlanjur, maka akan kulakukan." Saat itu, terlihatlah serigala-serigala yang sudah bersiap untuk menerkam Qianren. Qianren yang melihat hal itu pun menjadi panik dan mulai ketakutan. Namun tiba-tiba, mereka semua itu pun langsung terpental. Karena saat itu Yanba sedang terlihat kesenangan dan memakan daging mereka. Melihat itu, Qianren pun terkejut dan berkata, "Situasi macam apa ini?" Yanba yang masih kesenangan itu pun berkata, "Aku tidak menyangka akan makan makanan seenak ini di sini." Melihat Yanba yang bisa mengalahkan binatang buas dengan sangat mudah, Qianren yang terkejut itu pun bertanya, "Apakah itu peliharaanmu?" King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Bisa dibilang begitu, tapi ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa dia juga suka makan makanan kayak gitu." Gak lama setelah itu, gerombolan serigala yang banyak pun mulai mencoba untuk menerkam Yanbai. Namun Yanbai saat itu cuma fokus sama makanannya. Ini semua enak sekali," ucap Yanbai dengan nada yang sangat kesenangan. Ini membuat serigala-serigala itu pun langsung menerkam Yanbai di tempat itu. Bahkan Yanbai sampai terperangkap di tengah kumpulan serigala. Melihat itu, Qianren pun berkata kepada King Tian, "Hei, peliharaanmu itu telah dikepung. Apakah kau yakin kita tidak perlu melakukan sesuatu?" King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Tenang saja. Binatang buas tingkat 1 dan 2 tidak mungkin mampu menjadi lawannya." Dan benar aja, tiba-tiba muncullah cahaya menyilaukan di tempat itu yang membuat serigala-serigala itu pun berterbangan ke atas langit. Karena Yanbai saat itu menggunakan wujud aslinya. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Yanbai, Qianren pun terkejut dan berkata, "Sungguh tekanan yang sangat kuat. Semuanya pasti akan mati dengan mudah oleh makhluk itu." Yanbai yang masih terobsesi sama makanan itu pun memakan semua yang ada di tempat itu. Namun King Tian saat itu mengambil kristal itu. King Tian pun berkata, "Kristal bintang ini adalah poin ujian. Aku akan memberikan padamu juga nanti." Melihat King Tian yang saat itu merampas sesuatu dari Yanbai, Yanbai yang kesal itu pun berubah ke wujud kecilnya dan berkata, "Aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa kau malah datang dan mengambil keuntungan?" King Tian pun saat itu mengendong Yanbai sambil tersenyum dan berkata, "Kenapa kau terlihat seperti orang asing? Bukankah milikmu adalah milikku juga? Dan yang kumiliki tetap milikku." Mendengar itu, Yanbai pun langsung memasang wajah kesalnya. King Tian pun saat itu tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda. Lihatlah saja, kenapa kau harus marah padaku?" Di sisi lain, Qianren yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Sungguh sangat hebat. Ternyata dia memiliki binatang peliharaan yang sangat luar biasa. Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu." Dan saat itu King Tian pun mengarahkan jarinya sambil berkata, "Binatang-binatang buas ini harusnya bisa ditukar dengan poin.
Tianba, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Aku bahkan gak perlu melakukan apapun. Tianba yang mendengar itu pun berkata, apanya bintang keberuntungan? Kau malah merampokku dan malah memuji seperti ini. Namun King Tian tidak menghiraukan perkataan itu dan mengambil kristal-kristal itu ke dalam cincinnya. Dan setelah itu, dia pun langsung pergi dari tempat itu. Namun ketika di tengah jalan, terlihatlah orang-orang yang saat itu mengapung King Tian. Orang itu pun berkata, Dekan Qin telah berkata, selama kita bisa membunuh Yi King Tian, kita bisa langsung masuk Akademi Changlan. Jadi ayo lakukan saja. Binatang peliharaan yang ada di samping Yi King Tian sangat kuat. Jadi kita harus menanti sebentar untuk menghadapi binatang buas dengan lancar kali ini. Kurasa aku akan membawa keluar asap binatang dari klan. Selama kau melemparkan asap binatang, bahkan binatang buas tingkat 5 pun langsung terpesona. Orang itu pun kemudian melemparkan potion itu sambil berkata, buka mata kalian dan lihatlah ini. Asap itu pun saat itu langsung melilingi tempat King Tian. Dan terlihatlah King Tian yang kebingungan dan berkata, apa ini sebenarnya? Tepat setelah asap-asap itu berkumpul, orang-orang pun langsung melesat untuk mengalahkan King Tian. Namun mereka semua malah terpental dengan mudah keluar dari asap itu. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, aku punya banyak musuh di sini. Kenapa mereka semua malah membuat onar denganku? Ketika semua musuh berhasil dikalahkan, terlihatlah Qian Ren yang saat itu sepertinya pingsan di tempat itu. Orang yang sedang melempar sebelumnya pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, ini mustahil. Sampah itu benar-benar bisa melawan dalam asap binatang. Kalau begitu, aku akan pergi dari tempat ini. Qin Chao mengatakan bahwa Yi King Tian hanyalah vena bela diri kelas 1. Bagaimana itu menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat seseorang yang saat itu ingin lari darinya, King Tian pun berkata di dalam hatinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini. Dan benar aja, tiba-tiba orang itu terkejut karena tepat di depannya terlihatlah Miao Chong yang sudah menanti. Melihat kehadiran Miao Chong di tempat itu, orang itu pun menjadi kebingungan dan bertanya, siapa dirimu? Kenapa kau menghalangi jalanku? Miao Chong pun saat itu mengarahkan tangannya ke atas kepala orang itu yang membuat dirinya pun langsung gemetar ketakutan. Kemungkinan dia merasakan esensi kekuatan yang sangat mengerikan. Dan tepat saat itu, orang itu pun langsung terjatuh di tempat itu. Melihat kehadiran Yi King Tian di tempat itu, Miao Chong pun langsung melepaskan kekuatan yang sangat besar sambil berkata, Yi King Tian, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Patuhi dan mati saja di sini. Mendengar perkataan itu, King Tian dengan wajah bodohnya berkata, siapa dirimu? Aku bahkan gak ingat pernah bertemu denganmu. Ini membuat Heavenly Dao yang ada di dalam tubuh itu pun sangat marah dan berkata, dasar bodoh, aku adalah penguasa Heavenly Dao. Tiba-tiba, dia pun saat itu melancarkan serangan yang sangat mengerikan di tempat itu dan langsung menebas King Tian. King Tian pun saat itu langsung mencoba menangkap serangan itu dengan menggunakan telapak tangannya. King Tian berkata, ternyata itu adalah dirimu. Kalau begitu terima saja ini. King Tian pun saat itu juga melepaskan kekuatannya di tempat itu yang membuat pedang besar dari Heavenly Dao itu pun langsung hancur di tempat itu. King Tian pun juga kesenangan dan berkata, kau akhirnya datang tepat waktu. Aku sudah lama ingin membalaskan dendam padamu sialan. Akan berakhir kau kali ini. King Tian pun saat itu melesat ke arah Heavenly Dao sambil berkata, terimalah ini, Dragon 11 Divine First milikku. Tiba-tiba, terlihatlah naga besar yang saat itu mengarah kepada orang itu. Melihat serangan besar yang mengarah pada dirinya, Heavenly Dao yang berada di dalam tubuh Miao Chong itu pun langsung melepaskan kekuatan untuk membuat penghalang agar bisa menahan semua serangan dari King Tian. Heavenly Dao pun saat itu berkata, aku tidak menyangka kau bisa berkembang begitu cepat begini. Tepat saat itu, terlihatlah ledakan besar di tempat Heavenly Dao. Di sisi King Tian saat itu juga dihujani oleh pedang bertubi-tubi.
itu adalah serangan dari Heavenly Dawn. Heavenly Dawn pun berkata, "Kau telah membuatku tidak senang lagi. Jadi pergilah ke neraka. Arrow Branch 10,000 Shadow Divine Sword milikku." Saat itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun berhamburan berterbangan akibat ledakan besar yang terjadi di tempat itu. Namun di sisi lain, King Tian saat itu malah santai aja dan bersiap melakukan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah naga emas pun muncul di tengah King Tian dan menghancurkan semua serangan milik Heavenly Dawn itu. Heavenly Dawn pun saat itu bahkan sampai terpental ke dahan pohon. Melihat kemampuan dari King Tian yang masih luar biasa, Heavenly Dawn yang berada di dalam Miao Chong itu pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas tidak memiliki tingkat kultivasi. Kenapa dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Dasar sialan. Jika bukan karena aturan dunia tingkat rendah membatasi avatarku, aku sudah membunuhmu dengan satu tebasan. Namun tiba-tiba terlihatlah King Tian yang saat itu melesat ke arah Miao Chong. Miao Chong pun saat itu langsung bersiap untuk melancarkan serangan ke arah King Tian. Namun King Tian saat itu berhasil menghindari serangan itu. King Tian dan Miao Chong pun saat itu terus menebaskan serangan berkali-kali. Sampai pada akhirnya puncak benturan pun terjadi. King Tian pun saat itu melepaskan tinju dengan kepadatan luar biasa. Sedangkan Heavenly Dawn yang berada di dalam tubuh Miao Chong itu juga memadatkan kekuatan tepat di pedangnya. Ini menciptakan ledakan besar akibat dua bentrokan kekuatan yang sangat kuat. Gak sampai di sini, King Tian pun juga melepaskan kekuatan dominasi matanya yang membuat Heavenly Dawn pun saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. King Tian pun berhasil meninju mukanya dan berkata, pergilah ke neraka dasar sialan. Ini membuat Heavenly Dawn pun saat itu terpental sangat jauh dengan cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh dari Miao Chong. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!